Anda kembali lagi di segmen Regio Hub Evening Up dan kami masih bersama Bupati Jayapura Matius Awoytau. Selamat malam waktu Jayapura Pak Matius. Saat ini kan tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi nih Pak. Nah seperti apa sih Pak tingkat mobilitas masyarakat di Kabupaten Jayapura? Apakah sudah sama nih sebelum dengan tingkat pra-pandemi atau seperti apa? Ya, ini hari ini, beberapa hari terakhir ini memang luar biasa mobilitas masyarakat, mungkin karena menjelang hari raya dan beberapa tahun ya, 2 tahun terakhir ini kan hari raya sepi, jalan-jalan di mana-mana. Ini sepertinya orang semua keluar dan euforia yang luar biasa. Ini juga kami terus menghimbau agar protokol kesehatan diperketat di berbagai tempat supaya itu tetap diperhatikan prokesnya. Kondisi yang ada sudah hampir 2 bulan lebih ya di angka posisi zero di Kabupaten Jayapura ini bisa kita pertahankan terus untuk waktu yang akan datang. Jadi mungkin karena terlalu lama ya, sepertinya masyarakat sudah jenuh untuk mempertahankan protokol kesehatan ketat seperti waktu-waktu yang lalu ya. Jadi tapi walaupun demikian pemerintah dan berbagai komponen TNI Polri terus melakukan upaya-upaya vaksinasi, tapi juga protokol kesehatan kami terus lakukan. Oke Pak, di tengah euforia mobilitas masyarakat yang telah kembali kalau bisa dikatakan kembali, ramai gitu ya Pak, per hari ini kasus Omikron di Indonesia sudah ditemukan 8 kasus. Nah ini kan menjelang libur Natal dan Tahun Baru nih Pak, apa sih antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura supaya tidak memicu lagi nih gelombang ketiga pandemi? Ya, kami sudah mendorong untuk tracing dan testing itu di pelabuhan ya dan bandara. Kami kebetulan di Kabupaten Jayapura ini pintu masuk bandara eh, Bandara Sentani ya untuk ke Papua. Karena itu memang tim tracing dan testing ini kita terus perkuat untuk mengantisipasi kasus-kasus impor ya seperti disebutkan tadi. Mungkin hanya dengan cara itu dan kami berharap juga di berbagai bandara yang ada hubungannya dengan perjalanan sampai ke Papua, ini perlu ada kerjasama supaya saling komunikasi. Kita pernah kecolongan juga dari beberapa bandara, tapi kurang ketat sehingga ada juga ditemukan di sini tidak melalui prosedur. Nah, hal-hal pengalaman ini yang jangan terulang lagi. Kita harus menjaga bersama-sama, perketat bersama-sama. Kami juga pernah di Provinsi Papua menutup bandara untuk penumpang, pesawat penumpang tidak mendarat pada beberapa waktu. Nah, kita berharap ini tidak terulang lagi untuk hal seperti ini karena kalau menutup itu banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, karena itu yang bisa kita lakukan adalah kerjasama lintas daerah untuk bisa perketat dengan standar yang sama. Supaya tidak kecolongan lagi, kerjasama lintas daerah seperti apa nih Pak yang akan dilakukan Pak? Ya, prokesnya harus benar-benar diperhatikan di setiap bandara itu melalui KKP dan teman-teman petugas di berbagai bandara itu. Saya pikir itu yang mungkin kita harus perketat lagi supaya baik datang maupun pergi itu juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, tim ini yang kita perkuat. Kami karena di Bandara Sentani ini di Kabupaten Jayapura, sehingga tim medis kami dengan KKP di bandara terus koordinasi untuk supaya meningkatkan, memperkuat tim
supaya benar-benar antisipasi kasus-kasus import ini tidak sampai ke sini. Oke, Pak Kalau Matius. toh itu bisa kalau itu ditemukan, berarti cukup sampai di bandara dan itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Oke, baik Pak Matius, di tengah momentum pemulihan ekonomi meskipun kita tahu pandemi masih ada sampai sekarang, apa saja Pak yang dilakukan atau mungkin strategi apa dari Kabupaten Jayapura begitu untuk menggenjot perekonomian supaya kembali bergeliat seperti dulu Pak? Ya benar, memang data makro kami di sini itu pertumbuhan ekonomi 2019 itu di angka 7,69 ya. Kemudian di 2018 itu lebih tinggi lagi, 7,74. Tetapi di 2020 turun minus 0,71. Nah kami punya target untuk 2021 sebentar lagi, itu bisa di angka 8,78. Jadi upaya-upaya untuk pendapatan asli daerah terus kita jaga, kita tingkatkan, kemudian ketahanan pangan untuk di kampung-kampung dan kampung adat, sebagaimana yang kita lakukan waktu awal pandemi itu terus kita pertahankan, supaya masyarakat lebih banyak aktivitas di lahan-lahan pertanian perkebunan mereka, dan dengan demikian pemerintah akan membantu bagaimana jalur distribusi pemasaran. Ini yang kami sedang lakukan. Kemudian juga khusus untuk di wilayah Kabupaten Jayapura, itu masyarakat adat sedang melakukan pemetaan wilayah adat. Kemudian setelah pemetaan ini nanti bagaimana mengelola sumber daya alam di wilayah-wilayah adat yang sudah dipetakan sesuai dengan potensi lahan dan potensi jenis perkebunan yang bisa dikembangkan. Ini terus kami upayakan. Ada gugus tugas masyarakat adat di sini. Sudah berjalan hampir 3 tahun. Ini juga dari berbagai stakeholder membantu juga untuk mendorong bagaimana kampung-kampung ini bisa berdaya. Kampung-kampung ini bisa kuat di atas tanahnya dengan kepastian hukum. Tidak ada lagi konflik agraria dan lain-lain. Jadi ini upaya-upaya komprehensif yang kita terus dorong. Dan ini juga mengembalikan martabat kekuatan ekonomi benar-benar dari kampung. Nah, Undang-Undang Otsus juga memberikan ruang itu besar sekali. Nah, ini yang kami terus sosialisasikan, kami terus bicarakan dengan masyarakat, bahwa apapun kita bisa membantu kota untuk tetap eksis, supaya upaya-upaya ekonomi di kota dan di perkampungan ini bisa saling sinergi untuk memperkuat satu sama lain dan bisa menumbuhkan perekonomian seperti sedia kala. Karena di awal-awal ini pertumbuhannya bagus, dan saya yakin ekonomi di Jayapura bisa bangkit kembali. Oke, nah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius Pak, 8% di tahun ini salah satunya kan sebetulnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, di mana sebetulnya konsumsi rumah tangga di Kabupaten Jayapura sebetulnya sempat terpuruk nih di tahun 2020 karena pandemi. Nah apa nih yang jurus jitu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura supaya memulihkan lagi konsumsi rumah tangga? Ya, memang yang berdampak besar itu di sekitar kota. Tadi saya sebut tiga distrik ya. Jadi 16 distriknya stabil. Mengapa? Karena usaha jasa cukup besar di sekitar kota, perhotelan dan transportasi, aktivitas-aktivitas pembangunan. Sekarang sudah mulai pulih kembali, transportasi sudah jalan normal, baik penerbangan maupun dalam kota. Kemudian aktivitas ekonomi juga kembali berjalan. Nah, yang kemarin juga kami subsidi juga untuk pajak-pajak di restoran, di
perhotelan dan lain-lain, tapi juga di berbagai aktivitas ekonomi karena banyak yang dirumahkan karyawan dan lain-lain. Jadi, tapi sekarang sudah kami kembali lagi untuk berlakukan dan mudah-mudahan ini bisa terjaga terus. Faktor yang mempengaruhi kami di sini karena ini hanya mengandalkan transportasi udara, tapi juga kapal laut, sehingga 2 jalur ini saja yang kami coba perketat pengawasannya, supaya kondisi yang sudah tercipta ini itu bisa kita pertahankan. Jadi saya pikir kami tidak punya akses lain untuk mobilisasi orang dari luar keluar masuk. Hanya 2 jalur ini saja kalau kita apa yang kami lakukan dengan pemerintah provinsi untuk perketat 2 jalur ini dengan dukungan kerjasama antar daerah, saya yakin ini bisa saling mendukung satu sama lain. Oke. Pak Matius, salah satu Oke. strategi untuk menggenjot perekonomian adalah lewat investasi. Nah, pasca pandemi nih Pak, bagaimana nih potensi investasi pemerintah Kabupaten Jayapura dan apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menggelar karpet merah nih untuk investor? Ya, ada satu momentum yang kami benar-benar manfaatkan kemarin itu waktu pelaksanaan PON. Jadi itu kami sudah persiapkan bahwa pelaksanaan PON ini kita harus memberikan image yang terbaik untuk orang semua datang ke sini, bahwa Papua itu aman, Papua itu damai, Papua itu sangat rasa persaudaraannya cukup tinggi. Dan kami sudah persiapkan itu jauh-jauh hari dalam sebelum pelaksanaan PON. Dan seluruh masyarakat adat juga kita kerahkan untuk bagaimana suksesnya PON, bagaimana menunjukkan Papua yang sebenarnya. Dan itu benar-benar terwujud kemarin partisipasi masyarakat yang luar biasa. Bukan saja pelaksanaan PON-nya, tapi kesiapan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan semua ikut mendukung dalam penyambutan itu juga memberikan dampak yang besar, image terhadap investasi. Bahwa Papua ini tidak seperti yang diberitakan selama ini. Banyak negatifnya, banyak hal-hal yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi secara khusus dalam investasi di Papua, secara khusus di Kabupaten Jayapura. Oke, Pak, tapi ada 2 isu yang masih menjadi sorotan oleh investor nih, diantaranya seperti tadi keamanan dan juga persoalan lahan. Nah, gimana nih cara pemerintah Kabupaten Jayapura supaya meyakinkan investor bahwa persoalan lahan dan juga keamanan di Kabupaten Jayapura ini sebetulnya aman dan sudah diantisipasi, Pak? Ya, ini kita sedang upaya keras di Kabupaten Jayapura melalui gugus tugas masyarakat adat sudah 3 tahun ya. Pemetaan wilayah adat, batas-batas wilayah adat, komunitas masyarakat hukum adat satu dengan yang lain. Ini kita harus pastikan siapa pemiliknya dan profil masyarakat adat ini kita sudah harus pastikan supaya kepemilikan terhadap lahan ini harus jelas dan itu harus disepakati oleh masyarakat adat itu sendiri. Dan pemetaan ini juga benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Tim gugus tugas mendampingi dalam penguatan kapasitas bagaimana masyarakat bisa melakukan pemetaan-pemetaan itu. Ini sangat menolong untuk memberi kepastian hukum untuk kepemilikan lahan. Dan kami sudah punya perda tentang masyarakat hukum adat dengan data-data seperti tadi. Kami juga punya perda tentang kampung adat dengan data-data profil seperti tadi. Nah, sementara kami kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Kanwil BPN di Papua supaya ini semua bisa didaftarkan di Kanwil maupun di kementerian supaya ada sertifikasi, ada pengakuan oleh negara terhadap kepemilikan itu supaya tidak ada konflik.
tidak ada ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan itu. Dan ini persoalan Papua sebenarnya persoalan kepastian hak, kepastian ruang kelola masyarakat yang memiliki tanah dan sumber daya alam. Memang Papua tidak bisa disamakan di daerah lain karena di daerah lain itu banyak tanah juga dimiliki oleh negara. Tapi di Papua dan Papua Barat itu hampir semua dimiliki oleh masyarakat adat. Yang selama ini tidak tertulis, karena itu ini perlu didokumentasikan dan didata oleh negara. Saya yakin bahwa dengan adanya kepastian-kepastian seperti ini, itu bisa mempertemukan masyarakat adat dengan investor, masyarakat adat dengan pihak-pihak yang mau bekerja sama, tinggal atur di situ bagaimana pembagian hasil, bagaimana mengikutsertakan sebagai pemilik saham. Tanah tidak pasti dialihkan, diperjualbelikan, tetapi kerjasama ini terus dilakukan. Kami berterima kasih ya Kementerian ATR BPN, Bappenas, Kementerian Luar Negeri juga memberikan dukungan yang besar terhadap upaya-upaya yang kita lakukan di Kabupaten Jayapura. Ini salah satu cara juga untuk mengatasi konflik agraria model Papua dan Papua Barat. Hal lain bukan saja dengan investasi, tapi juga antar masyarakat juga sering terjadi konflik kepemilikan itu. Oke, artinya kepastian hak-hak dari masyarakat adat ini sangat diperlukan dan perlu didorong ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bupati Jayapura Matius Awoytau. Sekali lagi selamat telah menjadi salah satu the best regional leaders. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat malam.